Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah asa diungkapkan Bruno Fernandes terkait laga kontra Leeds United di akhir pekan nanti. Sang playmaker mengaku ingin berhadapan dengan sosok Raphinha di laga itu. Manchester United akan melakoni laga akbar di akhir pekan nanti. Mereka akan bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds United di pertandingan pekan ke-33 Premier League. Laga ini merupakan laga yang dinantikan banyak fans kedua klub, mengingat di masa lampau kedua tim ini memiliki sejarah rivalitas yang panjang. Bruno Fernandes mengaku antusias jelang laga ini karena ia bisa berhadapan dengan mantan rekannya, yaitu Raphinha. Bruno Fernandes mengakui bahwa ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raphinha selama keduanya membela Sporting Lisbon. Namun ia menegaskan, sangat antusias untuk berhadapan dengan mantan rekannya itu di atas lapangan. Bruno Fernandes menyebut bahwa andai Raphinha fit, ia tidak akan mengalah. Ia menyebut bahwa ia sangat ingin mengalahkan winger asal Brazil tersebut. Manchester United sendiri membidik kemenangan melawan Leeds United nanti. Ia butuh kemenangan agar bisa memangkas jarak dengan Manchester City di puncak klasemen. Keputusan Manchester United untuk mundur dari ESL menimbulkan sentimen negatif. Saham mereka di Bursa Efek New York ikut turun akibat situasi itu. Sebelumnya saham Manchester United sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan itu terjadi pada hari Senin 19 April kemarin setelah United mengumumkan masuk ke jajaran pendiri ESL. Nilai saham MU pada saat itu naik sebesar 11%, sehingga berada di angka $17,44 per lembar saham. Namun laporan tersebut mengklaim saat ini nilai saham Manchester United mulai kembali turun. Saham mereka kini berada di angka $16,21 per lembar saat penutupan Bursa Efek New York pada hari Selasa waktu setempat. Sentimen negatif ini terjadi karena besarnya protes akibat keikutsertaan MU sehingga mempengaruhi kepercayaan para investor. Selain saham yang turun, Manchester United juga kehilangan salah satu pejabatnya akibat ESL ini. Ed Woodward resmi mengundurkan diri akibat polemik tersebut. Juventus dan Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk mendapatkan Dusan Vlahovic. Fiorentina selaku pemilik sang striker membandrol sang pemain dengan harga yang sangat tinggi. Laporan itu mengklaim bahwa Fiorentina tidak keberatan melepaskan Vlahovic di musim panas nanti. La Viola saat ini tengah mengalami masalah keuangan, sehingga mereka butuh suntikan dana segar di musim panas nanti. Salah satu cara yang bakal mereka tempuh dengan menjual Vlahovic di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Fiorentina sudah menetapkan berapa mahar transfer Vlahovic di musim panas nanti. Mereka kabarnya hanya mau menjual sang striker asal Serbia itu dengan bayaran 50 juta euro. Ini dikarenakan kontrak sang striker masih tersisa 2 tahun di Fiorentina. Selain itu, Fiorentina menilai Vlahovic layak dihargai mahal karena performanya yang ciamik. Musim ini Vlahovic memang memiliki catatan gol yang apik di Fiorentina. Ia mengemas total 16 gol dan 2 assist di Serie A. Kisruh European Super League akhirnya mereda, setidaknya untuk saat ini. Namun, nama besar klub-klub yang terlibat sudah terlanjur tercoreng. Saat ini para pemilik klub top itu beramai-ramai meminta maaf. Namun bagi Nekibat, permintaan maaf itu seharusnya tidak perlu andai sejak awal mereka tidak bertindak sembrono. Baginya ESL adalah bentuk bullying. Saya kira sejujurnya permintaan maaf itu juga tidak terlalu bagus. Saya merasa yang sudah terjadi kemarin seharusnya tidak perlu terjadi, ujar Nekibat kepada Sky Sport. Menurut saya, yang terjadi kemarin adalah kasus bullying terburuk dari orang-orang besar. Jadi entah mereka meminta maaf atau tidak, bagi saya sungguh tidak relevan, sungguhnya. Lagi pula Nekibat sendiri merasa tidak terlalu terkejut dengan kisruh European Super League kemarin. Menurutnya memang begitulah cara kerja pembisnis, khususnya mereka yang datang dari luar sepak bola.
Borussia Dortmund dikabarkan masuk dalam persaingan untuk mendapatkan penyerang Eintracht Frankfurt André Silva untuk menggantikan Erling Haaland. Pemain berusia 25 tahun asal Portugal itu dikontrak Frankfurt hingga tahun 2025 dan tidak memiliki klausul rilis. Frankfurt kabarnya membandrol Silva 40 juta euro. Namun Borussia Dortmund juga mendapatkan pesaing berat untuk mendapatkan André Silva. Striker yang mencetak 23 gol musim ini tersebut juga dibidik Arsenal, Manchester United, dan Atletico Madrid. Menurut media Jerman Bild, Dortmund mungkin akan mencari Silva jika mereka kehilangan striker bintang Erling Haaland musim panas ini. Bomber asal Norwegia itu adalah pemain paling dicari di dunia sepak bola setelah melanjutkan performa impresifnya dari RB Salzburg di Dortmund selama 15 bulan terakhir. Haaland diincar oleh Manchester United, Manchester City, Juventus, Chelsea, Barcelona, dan Real Madrid. Kabarnya dia sudah memutuskan bakal bermain di klub mana jika hengkang pada musim panas mendatang. Ia memilih antara Real Madrid atau Manchester City. Jika Erling Haaland pergi, André Silva akan menjadi pengganti yang ideal karena sudah mahir di Bundesliga. Borussia Dortmund akan mendapatkan persaingan berat, yakni Manchester United. Tim Setan Merah terancam kekurangan striker pada musim depan. Edinson Cavani dikabarkan bakal hengkang ke klub Argentina Boca Juniors pada musim panas nanti. Eintracht Frankfurt kabarnya siap melepas André Silva. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Manchester United yang sempat diisukan menginginkan mantan striker AC Milan itu. Bild mengklaim Manchester United berpotensi mendapatkan jasa sang striker. Frankfurt tidak akan menghalangi kepergian sang striker pada musim panas mendatang. Perburuan Manchester United untuk wakil CEO baru berpotensi menemukan jawaban. Edwin van der Sar pernah memberikan kode bahwa ia tertarik untuk menempati jabatan itu. Sebagian Manchester United sangat mengharapkan Edwin van der Sar kembali ke MU menggantikan Edward Ward. Secara pengalaman, van der Sar sudah teruji. Dalam 3 tahun terakhir, ia menjabat sebagai CEO Ajax Amsterdam dan ia melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, ia juga berstatus sebagai mantan pemain Manchester United, sehingga ia tahu betul nilai-nilai yang dipegang Setan Merah. Di tahun 2019, Van der Sar pernah ditanya mengenai apakah ia bersedia menjadi wakil CEO Manchester United. Sang legenda mengakui bahwa ia cukup tertarik untuk kembali ke Manchester United. Selain Edwin van der Sar, ada satu opsi lain yang diinginkan fans MU menggantikan Edward Ward. Ia adalah pendahulu Woodward, David Gill. European Super League berakhir, setidaknya untuk saat ini. Namun tersisa sejumlah masalah yang harus dibereskan liga masing-masing. Di Liga Inggris ada 6 klub yang pada awalnya berminat masuk ke ESL. Artinya separuh pendiri ESL berasal dari Premier League. Cukup besar. Meski akhirnya batal, ke-6 klub top ini tetap telah berniat mengkhianati liga. Artinya mereka sudah membuat pelanggaran berat. Menurut Sky Sport, saat ini 14 klub lainnya masih mendiskusikan perihal sanksi untuk The Big Six yang terlibat ESL. Ada 2 pendapat berlawanan, yang ingin memberi sanksi dan yang tidak. Mereka yang setuju dengan sanksi merasa 6 klub tersebut telah melakukan pelanggaran serius. Mereka perlu dihukum untuk memberi contoh. Premier League Rule L9 menjelaskan bahwa anggota liga membutuhkan persetujuan dewan pengurus untuk memasuki kompetisi baru. Artinya, peraturan ini telah jelas-jelas dilanggar oleh 6 klub yang terlibat ESL. Kubu lain menolak sanksi karena cemas sanksi bakal salah sasaran. Hukuman untuk klub semacam pengurangan poin atau denda bisa jadi salah sasaran. Pasalnya, para pemain, manajer, dan khususnya fans tidak ikut-ikut dalam pengambilan keputusan masuk ESL. Mereka adalah korban dan akan semakin mengenaskan jika dihukum demikian. Lagi pula Premier League tidak mungkin mengucilkan Big Six. Kompetisi bakal tidak menarik tanpa klub-klub terbaik yang bersaing jadi juara. Sampai saat ini, belum ada keputusan soal sanksi atau tidak. Sky Sport melaporkan bahwa 14 klub tersebut akan berdiskusi kembali. Gelandang asal Portugal Bruno Fernandes diklaim mengajukan syarat aneh agar memperpanjang kontrak di Manchester United. Fernandes ingin Paul Pogba bertahan di Old Trafford. Kontrak Fernandes di Manchester United berakhir pada 2025 dan memiliki opsi perpanjangan 1 musim. Meski sisa kontrak masih panjang, namun MU ingin mengikat Fernandes lebih lama.
Setan Merah juga bersedia meningkatkan gaji Fernandes. Akan tetapi, mantan pemain Sporting Lisbon itu mengulur-ngulur waktu negosiasi kontrak baru. Dikutip dari Metro, masa depan Paul Pogba yang masih abu-abu di Manchester Merah menjadi salah satu penyebab Fernandes tidak segera perpanjangan kontrak. Menurut Fernandes, Pogba yang tampil apik dalam sejumlah pertandingan terakhir merupakan pemain penting bagi Man United, terutama guna menutup jarak dengan Manchester City. Laporan tersebut menyebutkan Bruno Fernandes enggan berbicara dengan manajemen MU sebelum Pogba benar-benar bertahan di Old Trafford. Kontrak Pogba sendiri berakhir pada Juni 2022. Akan tetapi rumor yang muncul pada awal musim membuat mantan pemain Juventus itu kerap dikabarkan hengkang dari MU. Selain faktor Pogba, Fernandes juga ingin melihat ambisi Man United pada musim depan lewat rekrutan pemain baru. Sejauh ini MU kerap dikaitkan dengan striker Erling Haaland dan winger Jadon Sancho. Fernandes jadi salah satu pemain yang memberikan dampak besar bagi MU sejak bergabung pada Januari 2020. Di musim ini, pemain 26 tahun tersebut mencetak 16 gol dalam 32 pertandingan di Liga Inggris. Pemain muda Manchester United, Jesse Lingard, menolak pindah permanen ke West Ham United musim panas ini. Kabarnya Lingard ingin kembali ke klub asalnya. Lingard kembali muncul di paruh kedua musim ini setelah kesulitan di MU. Sejatinya, pemain berusia 28 tahun itu sudah langsung menyumbang 13 gol dalam 10 pertandingan sejak bergabung dengan West Ham United dengan status pinjaman. Oleh karena itu, dia bisa mengakhiri masa kerja yang luar biasa dengan tempat di skuad Euro 2020 Inggris. Namun, masa depannya setelah turnamen musim panas masih belum jelas. The Hammers ingin membawanya secara permanen, namun mereka bukan satu-satunya pihak yang berminat. Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Leicester City disebut-sebut sebagai pelamar. Sebelumnya, manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa performa Bruno Fernandes sebagian besar membuat Lingard tidak masuk tim. Namun, bagaimanapun dia akan menyambut gelandang itu kembali ke tim di tengah kembalinya ke bentuk terbaiknya. Karena itu, Lingard dikatakan telah mengajukan 2 tuntutan kepada United terkait kemungkinan bertahan di Old Trafford. Berbagai laporan sekarang menyatakan Lingard telah memberitahu West Ham United bahwa dia siap untuk menetap di sana secara permanen. Lingard berkembang pesat di bawah David Moyes dalam peran gratis yang diberikannya di Stadion London. Dengan demikian, sang pemain dilaporkan telah menyadari bahwa tinggal bersama The Hammers akan menjadi yang terbaik untuk karirnya di lini depan. Jurnalis sepak bola Pedro Almeida mengklaim biaya Lingard akan ditetapkan sebesar 21,5 juta pound sterling. The Hammers telah membayar United biaya pinjaman sekitar 3 juta pound sterling dengan total paket hingga 24,5 juta pound sterling. Itu sekitar 6,5 juta pound sterling lebih banyak dari biaya awal 15 juta pound sterling yang dibicarakan. Namun mengingat paruhnya di West Ham United, berinvestasi tersebut terlihat masuk akal dari sudut pandang mereka. Pakar Sky Sport Gary Neville menganggap Lingard memiliki sedikit peluang bermain sepak bola reguler di Old Trafford. Lingard, kata dia, perlu bergabung dengan The Hammers secara permanen jika dia ingin terus menikmati sepak bolanya.